Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa Tinia dari Grade 1A Akademi Keperawatan Krisusada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif? Nah, kalimat efektif ini kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain. Kalimat ini dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Lalu apa saja syarat-syarat dari kalimat efektif? Atau syarat-syarat apa aja yang bisa disebut sebagai kalimat efektif? Yang pertama itu kesatuan gagasan. Nah, kesatuan gagasan ini kalimat yang memiliki gagasan yang jelas dan tidak memiliki kesatuan gagasan. Contohnya apa aja sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan contohnya dari kesatuan gagasan. Yang pertama, bahasa Indonesia yang berasal dari Melayu. Ini kata-kata yang tidak efektif. Lalu kata-kata efektifnya sebagaimana? Kata efektifnya itu seperti bahasa Indonesia berasal dari Melayu. Jadi kalimat ini disatukan oleh satu gagasan yang jelas. Nah, contoh keduanya, dalam buku ini membahas jenis kalimat. Ini kalimat tidak efektif. Lalu kalimat efektifnya sebagaimana? Nah, buku ini membahas jenis kalimat. Jadi jelas ya di sini kalimat kesatuan gagasan itu gagasan yang diambil itu sangat jelas atau bisa dibilang to the point. Oke, kita lanjut ke syarat-syarat berikutnya. Kepaduan. Nah, kepaduan sendiri pilihan kata dalam menyusun kalimat harus berhubungan dengan koheren, membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang. Nah, contohnya bagaimana? Contoh yang pertama, DPR membahas daripada kehendak rakyat. Nah, ini masih kalimat tidak efektif. Lalu kalimat efektifnya bagaimana? Nah, ini kalimat efektifnya. DPR membahas kehendak rakyat. Kenapa jadikan kalimat yang seperti ini atau sangat ringkas ya, kalau bisa kita lihat. Daripadanya ini kita hapus atau kita ganti. Diganti dan dihapus menjadi DPR membahas kehendak rakyat. Dipadukan menjadi satuan kesatuan agar tidak sumbang atau jadi utuh gitu. Nah, contoh keduanya itu liputan ini membahas tentang pentingnya mengatur keuangan. Ini kalimat tidak efektif. Lalu kalimat efektifnya seperti ini. Liputan ini membahas pentingnya mengatur keuangan. Jadi dipadukan. Jadi langsung to the point dia mengatakan bahwa liputan ini membahas pentingnya mengatur sebuah keuangan. Oke, kita masuk ke syarat berikutnya. Kesejajaran. Nah, kesejajaran ini merupakan struktur konstituen dalam kalimat yang harus menggunakan unsur-unsur yang sama. Contohnya bagaimana? Nah, ini contoh pertamanya. Guru menjelaskan dan menerapkan cara mitigasi bencana alam yang efektif. Ini masih dalam kalimat yang tidak efektif. Nah, bagaimana kalimat yang efektifnya? Kita lanjut. Nah, guru menjelaskan dan memaparkan cara mitigasi bencana alam yang efektif. Ini kan penerapan yang di atas ini penerapan. Kita ganti dengan memaparkan, menjelaskan dan memaparkan. Jadi seperti itu. Nah, contoh keduanya, ibu memotong sayur dan dimasukkan ke mangkuk. Ini masih tidak efektif, belum sejajar. Sejajarnya gimana? Nah, ini, ibu memotong sayuran dan memasukkannya ke mangkuk. Jadi sejajar, ibu memotong lalu memasukkannya ke dalam mangkuk. Selanjutnya, penghematan. Susunan kalimat efektif tidak bertele-tele sehingga pembaca dapat mengetahui informasi yang disampaikan secara cepat. Lalu contohnya bagaimana? Nah, contoh pertamanya, Reji belajar giat untuk persiapan UTBK. Nah, ini kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya, Reji sedang rajin dalam belajar. Ini disingkat, jadinya tidak terlalu panjang gitu. Karena ini kehematan, jadi ini harus to the point, benar-benar to the point. Reji ini sedang rajin dalam belajar gitu. Contoh keduanya, saya menggunakan baju berwarna biru. Kalimat hematnya, saya menggunakan baju biru. Itu kalimatnya sangat hemat. Jadi ini bukannya dikurangi, tapi dipersedikit atau diperkecil kalimatnya.
Jadi menghasilkan kalimat yang singkat. Selanjutnya penekanan. Nah, penekanan ini perlakuan menunjuk pada ide kalimat. Jadi perlakuan yang sangat terlihat di dalam ide kalimat yang kita buat. Nah, contohnya itu, Rani itu pendiam, tidak cerewet. Tapi di sini ditekankan bahwa Rani itu tidak cerewet, tapi pendiam. Oke, contoh keduanya, bukan hanya 200, 100, tapi jutaan rupiah disumbangkan untuk korban banjir. Ini kalimat ini masih tidak efektif karena kita nah ini dia kalimat efektif ya. Bukan 100, 200, tapi jutaan rupiah telah disumbangkan pada korban banjir. Kenapa 200-nya diganti yang kedua? Ini harus berurutan dari yang jumlahnya paling kecil. Kayak 100, 200, 300, dan seterusnya. Atau 1, 2, 3. Kalau kata-katanya masih bisa berurutan ke 3, 4, dan 5 itu 3, 4, 5, 2, dan 1. Berarti diurutkan dari yang terkecil, dari angka 1. Gitu. Harus ditekankan. Ditekankan karena di sini dijelaskan bukan 100, 200, tapi jutaan rupiah. Ini sangat ditekankan sekali bahwa bukan hanya uang kecil, tapi jutaan, bukan ratusan lagi, bahkan jutaan yang sudah disumbangkan. Oke, selanjutnya ada logika. Nah, logika ini paling yang bisa disebut gagasan atau ide pendapat yang diterima oleh akal. Atau bisa dibilang logis. Logis dilihat dari maknanya. Nah, contohnya seperti ini. Mayat kucing yang meninggal itu sebelum mondar-mandir, sebelumnya mondar-mandir di sekitar rumah. Kan nggak mungkin mayatnya mondar-mandir di depan rumah gitu ya. Jadi buat kalimat efektif seperti ini. Sebelum meninggal, kucing yang ditemukan mayatnya itu sering mondar-mandir di sekitar rumah. Jadi kata-katanya ini tidak membuat orang itu ambigu ya. Masa iya mayatnya udah mati, kucingnya udah mati, terus mayatnya berkeliling di sekitar rumah. Nah, diganti. Jadi sebelum meninggal kucing itu sering berkeliaran di sekitar rumah sebelum meninggal. Nah, contoh keduanya, Pai menduduki juara pertama lomba pidato. Ini masih ada ambigu ya. Nah, gimana jadi tidak ambigunya atau logikanya itu dapat diterima oleh akal gitu ya. Nah, ini Kai menjadi juara pertama lomba pidato. Oke, masuk ke pilihan kata. Nah, pilihan kata ini tidak boleh mengandung makna yang berlawanan atau sinonim ya. Contohnya bagaimana? Nah, seperti ini. Tuga mengiris dan memotong wortel di dapur. Ini kata-katanya tuh sama ya, maksudnya mengiris dan memotong itu tidak beda jauh gitu. Nah, kita ganti atau kita kurangi jadi juga memotong wortel di dapur gitu. Contoh keduanya, siswa yang terkenal itu menjadi juara pertama. Nah, ini kata-katanya masih berlawanan atau sama gitu, ada yang sama. Kita ganti jadi siswa sekolah terkenal itu menjadi juara pertama. Begitu. Kita lanjut ke terakhir ya, ini variasi. Variasi ini dibutuhkan agar sebuah tulisan itu tidak membosankan. Tidak membosan untuk dilihat ataupun dibaca oleh seseorang yang membaca. Nah, misalnya dengan menyatukan kalimat aktif dan pasif atau kalimat tunggal dan juga kalimat majemuk. Contohnya gimana sih? Nah, ini dia. Ibu itu menggendong bayi yang tertidur pulas. Nah, ini kalimat masih bosan ya, guys. Kayak masih membosankan gitu. Nah, gimana sih biar nggak bosan? Nah, ini dia. Bayi itu tertidur pulas ketika berada dalam gendongan sang ibu. Gitu. Ini kata-katanya nggak mungkin bakal terlalu bosan ya untuk bagi yang baca atau yang mendengarkan seorang yang membacanya. Nah, yang kedua ini saluran air dibersihkan petugas sebelum musim hujan. Saluran airnya dibersihkan petugas sebelum hujan. Nah, ini masih kata-kata tidak efektif ya. Bukan belum ada variasi sama sekali gitu. Jadi masih membosankan sekali gitu. Nah, yang gimana bisa
biar kalimat ini tuh nggak ngebosenin buat kita semua gitu. Kita ganti jadi seperti ini. Petugas membersihkan saluran air sebelum musim hujan tiba. Ini bervariasi sekali ya kata-katanya, tidak itu aja gitu. Jadi tidak membosankan. Oke, sekian materi dari saya dan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.